Halo, selamat malam semuanya teman-teman yang sudah hadir, yang menonton live streaming kita kali ini dengan tema Implementasi Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Skiman Gule sebagai host yang menemani Anda dari awal sampai akhir live streaming kali ini. Dan kita juga ditemani oleh narasumber-narasumber kita. Ada narasumber kita yang bernama Pak Jeremia. Halo. Dipersilakan Pak. Iya. Untuk juga ibu kita sebagai podcaster atas nama Romanti. Dipersilakan. Halo, selamat malam. Nah, Selamat malam, untuk teman-teman Romanti. semua, iya, buat teman-teman semua yang sudah hadir di live streaming kali ini, maka kita akan menemani untuk mendapatkan informasi dari Bapak narasumber kita si Yeremia. Dan dipersilakan kepada Ibu Romanti sebagai podcaster, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Gulo, dan selamat malam Pak Jeremia. Selamat malam, Bu Romanti. Apa kabar? Baik Pak, kabar baik Pak. Terkait dengan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka, mungkin kita masih awam ya Pak gitu. Dan untuk saat ini kan kita udah memasuki area tersebut, betul ya Pak ya? Ya. Dan izinkan saya untuk bertanya sekitar 5 pertanyaan, boleh Pak? Oh boleh dong. Baik, mungkin langsung aja ya Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama Pak, dalam implementasi konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka lebih menerapkan prinsip seperti apa Pak? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Bu Romanti. Jadi Merdeka Belajar itu di Kampus Merdeka lebih menekankan kepada semua perguruan tinggi agar lebih bisa otonom lagi. Yaitu prinsipnya yang dimana dilakukan perubahan paradigma pendidikan agar kampus menjadi otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Lalu kampus Merdeka sendiri ditujukan untuk memperluas kapasitas penyediaan sumber daya bagi para mahasiswa, mulai dari pembukaan program studi baru yang dimaksudkan untuk memberikan mahasiswa kesempatan untuk memilih jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilannya di masa mendatang secara lebih detail lagi. Seperti itu, Bu Romanti. Baik Pak, dengan memberikan mahasiswa berkesempatan memilih jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilannya di masa mendatang secara detail. Kira-kira sebagai mahasiswa untuk persiapannya menyambut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini seperti apa Pak? Oke, dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja juga dan kemudian teknologi yang pesat, di mana kompetensi mahasiswa harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Link dan match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tapi juga bagaimana mahasiswa mampu mendesain masa depan yang berubah dengan cepat atau terdisrupsi yang dengan lebih cepat juga. Perguruan tinggi juga dituntut dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat mencapai suatu capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu bisa relevan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih, Bu Romanti. Baik, saya pikir untuk penjelasannya sangat menarik ya Pak. Baik, sebelumnya juga Pak, yang dimaksud dengan Kampus Merdeka ini seperti apa Pak? Oke, Kampus Merdeka juga merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang lebih inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Di mana program utama yaitu kemudahan pembukaan program studi baru atau prodi, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Dan juga berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya. Melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa seperti KKN, dan juga mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan juga mengikuti program kemanusiaan, seperti itu. Baik Pak, berarti artinya dalam konsep diadakannya Kampus Merdeka Belajar Merdeka ini di perguruan tinggi berarti adanya
magang atau praktik kerja di industri atau tempat kita bekerja dan melaksanakan proyek pengabdian masyarakat, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan kegiatan-kegiatan wirausaha, penelitian, membuat studi atau proyek yang berkaitan dengan program kemanusiaan. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Baik, dengan diadakannya itu semua, kira-kira bagaimana harapan dengan diadakannya Kampus Merdeka ini Pak? Oke, jadi Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman konseptual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka juga merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial sekali. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka juga memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen, tuntutan kerja, dan juga target dan pencapaiannya. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak. Berarti artinya pembelajaran dalam Kampus Merdeka ini memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, dan kepribadian yang memang membuat mahasiswa itu untuk mengembangkan kepribadiannya. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Baik, artinya untuk mencakup semua penjelasan yang Bapak jelaskan sebelumnya tadi, kira-kira tujuan sebenarnya dari Kampus Merdeka ini apa Pak? Oke, jadi melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka juga diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Kebijakan Kampus Merdeka juga telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu Bapak Nadiem Makarim pada awal 2020 lalu. Terlepas dari kebijakan tersebut, masih menuai pro dan kontra, namun diharapkan dunia pendidikan Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih baik demi meningkatnya kualitas sumber daya manusia kita. Seperti itu, Mbak Romanto. Baik, terima kasih Pak. Kalau saya rangkum, artiannya program Merdeka, Belajar Kampus Merdeka ini menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman ya Pak. Artinya kalau dulu kita sering kuliah cuma mengikuti teman kita, setelah nanti kita lulus kuliah, kita nggak dapat pekerjaan atau kita cuma hanya kuliah tapi tidak mendapatkan ilmunya. Betul ya Pak ya? Nah, tapi dengan diadakannya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini artinya kita mengikuti sesuai perkembangan zaman, kita menjalani pendidikan kita dengan kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri maupun dinamika masyarakat. Betul ya Pak? Iya, betul sekali. Baik, saya pikir sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini Pak. Sebelumnya terima kasih. Ya, dan semoga juga teman-teman yang menonton podcast kita kali ini bisa mengambil kesimpulan. Betul ya Pak ya? Ya, betul sekali. Baik, mungkin itu saja Pak. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Ya, sebelumnya terima kasih banyak juga. Baik, sama-sama Pak. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Gulo. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak buat narasumber kita, seorang Pak Jeremia, atas penjelasan tentang implementasi konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sangat menarik sekali. Dan mungkin juga kesimpulan dari semua penjelasan yang dikasih info dari Bapak Pak Jeremia, mungkin kesimpulannya seperti dengan beberapa yang diberikan kepada perguruan tinggi, maka semoga lulusan dari perguruan tinggi bisa mendapatkan mahasiswa yang terbaik untuk masuk ke ruang pekerjaan nantinya. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir di live streaming kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua sehat selalu. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah mendekati dan membatasi kita, maka sampai di sinilah live streaming kita kali ini. Saya Skiman Gula, izin mengundurkan diri.